Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 kecerdasan bisnis. Saya Monika Gisela, NIM 195314157. Saya Wilky Aditya Pratama Pasang dengan NIM 195314163. Saya Vanessa Horisan, NIM 195314171. Saya Modesta Yolanda Kristi, NIM 129. Saya Dranus Panjaitan dengan NIM 195314138. Saya Axel Franz Silalai dengan NIM 195314167. Saat ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang proses prediksi dari dataset yang kami pilih. Nah, di sini kami memilih dataset Titanic. Bisa langsung di share screen. Di sini Kak. Jadi di sini kami memilih dataset Titanic. Titanic adalah kapal penumpang Britania Raya yang tenggelam pada tahun 1912 saat berlayar menuju New York, Amerika Serikat. Kapal ini memiliki kapasitas 2.224 penumpang. Namun sayangnya kapal terbesar di dunia pada eranya ini hanya memiliki sekoci yang menampung 1.178 penumpang saja. Titanic merupakan bencana maritim di masa damai paling mematikan di dunia. Pada percobaan prediksi menggunakan akurasi 5 model machine learning akan ditentukan penumpang seperti apa yang dapat selamat dari tenggelamnya kapal Titanic. Selanjutnya ini merupakan desain proses rapid miner. Selanjutnya select attribute. Pada bagian ini kita memilih atribut-atribut yang berkemungkinan memiliki pengaruh dalam menentukan selamat atau tidak selamatnya para penumpang. Nah, di sini kami memilih atribut yang memungkinkan, yaitu age, number of parents or children on board, number of siblings or spouses on board, passenger class, passenger fare, sex, and survive. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilky. Sini selanjutnya masuk ke tahap pre-processing data. Yang pertama yaitu replacing missing value. Pada gambar di sebelah kiri atas kita dapat melihat bahwa terdapat 263 missing value. Setelah itu akan dilakukan penggantian missing value tersebut dengan nilai rata-rata dari datanya. Dan di bawah telah dilakukan proses replacing missing value. Selanjutnya, yang kedua yaitu one hot encoding. Pada bagian ini kita memilih atribut yang akan dilabeli atau mengubah data kategorikal menjadi data numerik, yaitu pada atribut passenger class dan atribut sex. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu set role. Pada bagian ini menentukan atribut target yang akan menjadi acuan prediksi. Dan di sini kami memilih atribut survive yang nantinya akan memprediksi apakah penumpang tersebut selamat atau tidak. Next. Yang keempat yaitu normalize. Pada bagian ini data akan dinormalisasi menggunakan metode Z transformation. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Vanessa. Ya, untuk selanjutnya yang kelima yaitu split data. Pada bagian ini berfungsi untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Untuk rasionya 0,8 untuk data training dan 0,2 untuk data testing. Selanjutnya untuk select subproses. Pada bagian ini kita dapat memilih model yang ingin diproses. Misalnya dari 5 model yang tadi sudah dijelaskan, kita masukin ke select which-nya, maka nanti akan tertampil di slide 12. Kemudian yang ini ada 5 selection. Untuk selection pertama ada decision tree, selection kedua ada naive Bayes, selection ketiga ada random forest, selection keempat ada KNN, dan selection kelima ada SVM. Ini adalah contoh model decision tree.
Untuk kriterianya yaitu gain underscore ratio, maksimal depth-nya 10, confidence-nya 0.1, dan minimal gain-nya 0.01. Selanjutnya, untuk hasil akurasinya ini yaitu 85,11%. Untuk model net bias, ini perhitungan klasifikasi berdasarkan probabilitas, di mana Laplace correction ini dicentang untuk perhitungan agar menghindari nilai probabilitas yang bernilai 0. Kemudian untuk hasil akurasinya 83,97%. Selanjutnya ada model random forest, yang dimana penggabungan pohon atau tree dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Di sini number of trees-nya itu 100, lalu preference-nya gain ratio, kemudian maksimal depth-nya 10, kemudian pada bagian guess subset ratio-nya dicentang. Untuk hasil akurasinya mendapat 86,64%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adri. Nah, selanjutnya itu ada model KNN. Nah, di sini modelnya kami membuat ada 3 KNN, apply model, dan performance nanti untuk melihat akurasi dari KNN. Nah, untuk parameter KNN-nya itu, untuk nilai K-nya itu kami membuat 5 dengan measure depth, mixed measure, mixed euclidean distance. Next. Nah, untuk akurasi dari model KNN-nya, di sini kami mendapatkan nilai akurasi KNN sebesar 80,92%. Nah, yang selanjutnya itu ada model SVM atau support vector machine. Di sini parameternya kami memakai nilai default saja. Nah, di sini kami mendapatkan nilai akurasi sebesar 72,52%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Axel. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk menampilkan demo dari model yang telah kami bangun atau proses yang telah kami bangun. Berikut adalah hasil dari build prosesnya, di mana ini merupakan tahap preprocessing sederhana terhadap data Titanic, dan kemudian di akhir data yang telah di-split akan masuk ke dalam select subprocess, di mana select subprocess ini berguna untuk percabangan kita mau milih model apa sih untuk menentukan atau menampilkan atau menghasilkan pengukuran performance-nya nanti, di mana pengukuran performance itu akan menampilkan akurasinya seperti slide-slide sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk demonya bisa kita lihat di sini terdapat subproses yang akan kita pilih, di mana di sini ada keterangan bahwa proses pertama adalah proses decision menggunakan model decision tree. Jika kita running, maka akan didapatkan pengukuran performance-nya, yaitu akurasinya sebesar 85,11%. Dan untuk yang selanjutnya kita kembali ke menu desain, dan di desain ini kita akan memilih untuk proses yang kedua, yaitu ada model pengukuran akurasi atau klasifikasi model menggunakan naive Bayes. Kita running. Untuk naive Bayes sendiri seperti yang terjelaskan tadi ada 83,97%, dan kembali ke menu desain kita memilih untuk model random forest, di mana random forest adalah hasil akurasi yang didapatkan adalah 86,64%. Dan kembali lagi untuk model yang keempat ada KNN atau Canary Snakebore. Kita running, di mana KNN mendapatkan hasil akurasi 80,92%. Dan kembali lagi, dan model yang terakhir adalah SVM atau support vector machine, di mana kita running akan mendapatkan performansi
dari akurasi yaitu 72,52%. Dari hasil akurasi yang telah kita dapatkan, tadi kita dapat menyimpulkan bahwa random forest mendapatkan nilai akurasi tertinggi. Kita kembali ke menu desain, yaitu random forest berada pada subset yang ketiga. Jika kita running, maka performance-nya vektornya adalah seperti berikut ini, 26%. Nah, di sini terdapat data-data yang telah diprediksi, di mana kita dapat lihat untuk data pertama sendiri, untuk survive di data awal, ternyata di data awalnya itu dibilang bahwa penumpang tersebut adalah tidak survive. Di sini kita dapat melihat no survive, berarti dia tidak selamat. Sedangkan hasil dari pemodelan menggunakan random forest, ternyata penumpang tersebut selamat atau yes pada kategori tersebut. Prediction of survive-nya ini menyimpulkan bahwa dia itu selamat. Berikutlah begitulah contohnya hasil pemodelan atau prediksi yang telah dilakukan oleh menggunakan random forest. Selanjutnya, Modesta screen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemodelan atau klasifikasi menggunakan 5 model klasifikasi, dapat disimpulkan bahwa dari semua mesin learning yang telah kita coba, bahwa random forest lah merupakan model yang terbaik atau model yang mendapatkan akurasi tertinggi untuk klasifikasi dataset Titanic yang telah kita pilih. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai klasifikasi atau menentukan prediksi dari dataset Titanic. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rido. Terima kasih. Bye-bye. Mana sih?